Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya, langsung dari tribungayo.com. Kabar gembira untuk seluruh tenaga honorer ya yang ada di Indonesia. Pasalnya, tenaga honorer tersebut akan diangkat menjadi ASN pada P3K tahun 2023 ini teman-teman ya. Dalam waktu dekat, seluruh tenaga honorer itu akan beralih status kepegawaiannya menjadi ASN P3K 2023 teman-teman ya. Jadi memang ada info ya, bahwasanya nanti akan ada pengangkatan ya, menjadi P3K 2023 seluruh semuanya ya, tanpa terkecuali teman-teman ya. Dikabarkan pada bulan November 2023, seluruh tenaga honorer dipastikan otomatis akan menjadi ASN P3K 2023. Nah, memang tenggat untuk bulan November 2023 per 28 ya tanggalnya. Nah, itu memang ada perpres yang memang dahulu bahwasanya tidak ada lagi untuk perekrutan tenaga honorer teman-teman ya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang beberapa waktu yang lalu. Diketahui jumlah honorer yang terdata adalah sebanyak 2.360.363 tenaga honorer teman-teman ya. Jadi memang jumlahnya sangat banyak sekali teman-teman ya. Jadi hampir ya 2,5 juta teman-teman ya. Nah, itu memang sangat banyak sekali untuk tenaga honorer di seluruh Indonesia teman-teman ya. Nah, jumlah tersebut merupakan bukan jumlah yang sedikit. Nah, dikutip dari Instagram resmi ya, DPR RI Senin tanggal 24 ya, Junimart mengatakan dengan jelas bahwa tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN P3K teman-teman ya. Nah, dirinya juga mengatakan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K 2023 harus selesai sebelum tanggal 28 November 2023. Memang untuk perpres ya, tahun 2018 ya tentang tenaga honorer. Nah, itu memang ada bahwasanya per tanggal 28 November tidak ada lagi perekrutan honorer. Jadi semuanya harus diselesaikan setelah itu teman-teman ya. Nah, pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus sudah terrealisasi paling lama 28 November tahun ini teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini Pak Junimat ya langsung dari Instagramnya ya DPR RI. Nah, ini catat pastikan seluruh tenaga honorer diangkat jadi P3K pada November mendatang teman-teman ya. Nah, ini Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang mengatakan bahwa pengangkatan dan peralihan seluruh tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K oleh pemerintah melalui kementerian-kementerian ya, pendayagunaan aparatur negara, reformasi birokrasi atau Kemenpan RB harus dapat direalisasikan ya paling lama 28 November 2023 mendatang. Mudah-mudahan memang ada progres ya, semoga nantinya benar-benar langsung diangkat teman-teman ya, tanpa terkecuali dan tidak perlu tes kalau bisa teman-teman ya. Kita doakan saja dijelaskannya pengangkatan itu tidak hanya terhadap ya 2.360.363 tenaga honorer atau non aparatur sipil negara atau ASN yang terdiri dari para pendidik ya, nakes, penyuluh dan tenaga administrasi saja sebagaimana tercatat dalam data Kemenpan RB, melainkan kepada seluruh tenaga honorer baik itu tenaga kebersihan atau office boy dan juga satuan polisi pamung praja atau Satpol PP serta tenaga honorer lainnya teman-teman. Ya, ini langsung dari Pak Wakil Komisi 2 ya, DPR RI Pak Junimat Girsang teman-teman ya.
Ya, oke, kita doakan saja. Lanjut teman-teman ya. Hal inilah yang menjadi kabar gembira bagi tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia. Sunimart juga menambahkan untuk kategori tenaga honorer yang akan dialihkan statusnya menjadi ASN P3K adalah seluruhnya teman-teman ya. Kita ingat seluruhnya. Jadi ini memang seluruhnya tanpa terkecuali teman-teman. Ya, artinya tanpa terkecuali semuanya akan diangkat menjadi ASN P3K pada November 2023 mendatang. Nah, pengangkatan tenaga honorer tersebut dilakukan pemerintah lantaran persoalan mengenai penyelesaian tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun untuk mendapat status menjadi ASN P3K 2023, teman-teman ya. Nah, rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2023 diberikan kepada tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun tanpa ada kepastian diangkat menjadi ASN, teman-teman. Hal tersebut dilakukan supaya ada pengakuan dan penghargaan kepada tenaga honorer agar menjadi ASN dari pemerintah. Nah, pengangkatan menjadi ASN P3K 2023 dilakukan kepada 2.360.363 tenaga honorer yang tercatat dalam data Kemenpan RB. Nah, rinciannya, tenaga honorer tersebut yang akan diangkat menjadi P3K 2023 terdiri dari para pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, kebersihan atau office boy, polisi pamong praja, dan tenaga honorer lainnya teman-teman ya. Nah, seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus selesai terrealisasi ya paling lama 28 November tahun ini. Artinya para tenaga honorer tersebut tidak melewati proses seleksi karena pengangkatan menjadi P3K 2023 tersebut secara otomatis. Nah, itu kita tunggu mekanismenya seperti apa karena memang pada waktu rapat tersebut ya sudah kita bahas dan sudah kita siarkan semuanya ya untuk yang ada di pas rapat ya antara Menpan RB kemudian sama Komisi 2 DPR RI teman-teman ya. Jadi itu sudah ada semuanya, tinggal teman-teman baca aja teman-teman ya di YouTube kami. Nah, pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer memiliki hak yang sama diangkat menjadi P3K. Dikutip dari laman resmi dpr.go.id ya, juga menjelaskan ke depan pasca setelah dilakukannya pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini, para kepala daerah dipastikan sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer dengan sewenang-wenang. Jadi setelah diangkat tidak ada lagi perekrutan honorer teman-teman ya. Mengingat jumlah tenaga honorer nasional saat ini 50% bertugas di pemerintah daerah. Jadi di Pemda teman-teman ya. Nah, pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer memiliki hak yang sama diangkat menjadi P3K. Namun, setelah ini para kepala daerah sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer tanpa izin formasi dari Kemenpan RB. Jadi kalau sudah diangkat semuanya ya, jadi setelah per 28 November, kalau sudah selesai tidak ada perekrutan honorer. Nah, artinya jadi kalau semuanya butuh kekurangan itu harus izin dari Kemenpan RB secara langsung teman-teman ya. Selain itu Junimart juga mengungkapkan sejumlah catatan dari aparatur ya, Komisi 2 DPR RI kepada Menpan RB Pak Abdul Azura Anas terkait pengangkatan tenaga honorer ini menjadi P3K. Di antaranya yang pertama tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal kepada seluruh tenaga honorer. Kedua, tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini ya. Jadi tidak ada pengurangan ya apa yang didapat ya, terutama gaji, tunjangan dan yang lain sebagainya. Ketiga, kebijakan diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran. Jadi ini poin-poin yang sangat penting ya, yang akan dibahas nanti selanjutnya teman-teman. Ya, kita mudah-mudahan doakan saja ya, semoga nanti bisa deal ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat teman-temanku sekalian ya. Kita doakan saja, semoga nanti bisa diangkat seperti zaman dahulu ya teman-teman ya, ada pengangkatan PNS. Nah, sekarang mungkin P3K ya sudah eranya teman-teman ya. Oke, terima kasih semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.